Ya, kita lanjut. Untuk gambar berikutnya kita akan coba menggambar kendaraan mobil ya, yang paling gampang dulu. Biasanya kalau kita mungkin belum terbiasa untuk menggambar sepeda atau sepeda motor, biasanya agak lebih sulit. Tapi dengan mobil seharusnya cukup untuk memberikan pembentuk suasana ya. Jadi untuk memberikan balance pada gambar kita supaya seandainya ada area yang kosong itu bisa segera diisi dengan cepat. Nah, untuk penggambaran mobil ataupun nanti untuk yang gambar-gambar street furniture yang lain, pada dasarnya kita mengulang apa yang kemarin kita pelajari ketika menggambar geometri sederhana. Jadi kita berangkatnya dari situ, dari garis, dari bentuk bidang, terus baru ke 3D. Jadi untuk belajar menggambar mobil itu kita perlu pelajari dulu proporsinya dari depan, dari samping, terus baru kita aplikasikan ke bentuk 3D. Jadi biasanya mungkin proporsinya seperti ini, dari depan, dari samping. Kita gunakan garis bentuk-bentuk sederhana, persegi, bujur sangkar untuk memberikan batas ya dari bentuk yang akan kita tuju. Dari sini kita tetapkan area bawahnya. Kalian bisa cari-cari referensi dulu kalau misalnya masih sangat belum pernah menggambar misalnya, untuk sebagai referensi. Jadi ada contoh yang bisa diikuti. Dari ini kita bagi dua lagi. Ini area yang kacanya atau kabinnya, terus ini area yang bagian depannya. Ini gambar mobil tapi nggak spesifik satu merek tertentu, tapi kita bisa lihat bahwa ini adalah mobil. Jadi nggak harus sebuah mobil yang benar-benar persis satu merek tertentu. Nah, dari sini baru kita bisa terapkan untuk 3D-nya. Jadi sama proporsinya diikuti. Kalau ini mendekati bujur sangkar, ya ini mendekati bujur sangkar juga. Ada mungkin area ground clearance-nya, terus bagi dua untuk area kabin. Sini tarik ke samping, kira-kira proporsinya segini. Ya. Nah, setelah ini set, baru kita coba isi. Nah, biasanya mobil dibuat agak angle, jadi nggak kotak-kotak gitu ya. Zaman sekarang ini agak diturunkan. Kenapa kok diturunkan? Ini kalau misalnya digambar dari samping, ini biasanya dia nggak lurus gini, agak turun. Jadi kira-kira sama. Di sini ada tempat untuk ban. Dari depan dia kotak. Ini baru bagi lagi untuk bumper dan juga untuk lampu. Ini untuk grill mesin. Ini kita tinggal ikuti, bagi ini area pintu bagi dua aja. Tambahkan spion ya.
Ini sudah selesai pada dasar ya. Kemudian baru kita bisa lakukan detailing. Jadi misalnya ini areanya biasanya ini juga nggak bisa rata gini, dia agak angle melengkung ya, supaya aliran airnya nggak tinggal di atap. Terus di sini di double untuk frame-nya. Ini nanti bisa detailing lagi kalau seandainya nanti ada referensi yang kalian punya. Jadi basic tampilan sebuah mobil harusnya cukup tercover dengan bentuk seperti ini. Ini bisa diberikan notasi kaca. Ini sama, ini mungkin area lampu, terus ada sedikit lampu samping biasanya, bumper, ini juga bumper, ini bisa dilengkung. Frame, jadi frame untuk pintunya, terus frame kacanya, terus ada lampu di situ. Handle. Terus biasanya di samping kita tambahkan garis tipis. Ini biasanya di mobil-mobil ada detail lekuan bodi ya, supaya ini nggak polos juga. Nah, setelah ini selesai baru kita bisa gunakan untuk menggambar 3D-nya. Jadi seandainya kalian belum terbiasa menggambar, ya gambar aja dulu tampaknya seperti dari depan seperti apa, dari samping seperti apa, terus nanti digunakan untuk bikin 3D-nya. Di sini sama, kita tinggal copy ini ke dalam sini. Jadi dari samping dia tampilnya seperti apa. Ini seperti kemarin, kalau kesulitan gambar lingkaran yuk garis dulu aja, bikin kotak. Terus di sini jadi panduan untuk bikin elips. Nah, kalau sudah, ini tinggal pintunya. Nah, terus ini ada area depan, lampu dan grill. Bagian bawahnya ini kita bisa mulai tambahkan bumper. Terus lanjut ke detailing ya.
Jangan lupa spion, terus tambahkan bayangan. Ya, seperti itu ya. Jadi ilustrasi penggambaran mobil untuk melengkapi gambar arsitektur. Jadi kita nggak perlu terlalu detail. Kalau bisa sesuai referensi lebih baik. Tapi kita juga nggak kepingin berlama-lama menggambar mobilnya juga. Dia sifatnya hanya pelengkap, jadi nggak perlu menghabiskan waktu untuk gambar mobilnya, tapi kita lebih fokus ke arsitekturnya. Nah, kalau mobil sudah, kita bisa coba-coba objek yang lain, tapi intinya yang berhubungan dengan jalanan biasanya ya. Jadi street furniture, misalnya bangku taman, tetap sama, mulai dari kotak. Ini harusnya kotaknya di sini kita miringkan dikit untuk sandaran. Terus baru kita lakukan detailing. Misalnya ini agak smooth ya. Terus misalnya tong sampah misalnya, silakan cari referensi dulu. Halte misalnya, mungkin ada desain halte yang bagus. Tong sampah, terus rambu-rambu ya, lampu lalu lintas, silakan dipilih. Terus coba digambarkan di situ. Jadi mulai dari bentuk dasar dulu, garis-garis ya. Terus mulai lakukan detailing. Silakan diisi area-area yang kosong ini dengan objek-objek yang lain yang mungkin akan sering kita gunakan dalam gambar arsitektur atau gambar suasana kota gitu ya, atau landscape semacam itu.